Apakah kalian sudah siap dengan bahasan episode 25 yang sangatlah epik dan terasa final episode di episode 25 King Ouija kali ini? AA ingin ingatkan bagi kalian semua yang belum menyaksikan reaction AA terkait episode 25 dari King Ouija ini, silakan kalian langsung saja klik link yang ada di pojok kanan video ini. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang belum menyaksikan bahasan episode 24 dari King Ouija, silakan untuk saksikan terlebih dahulu. Karena di bahasan tersebut banyak sekali hal-hal menarik yang AA sudah bahas dan tentunya akan menyambung ke dalam bahasan episode kali ini. Baiklah, langsung saja kalau begitu kita bahas secara singkat mungkin ya, padat dan juga jelas. Episode 25 dari Osama Sentai King Ouija yang berjudul Perang Para Raja dan Rakyat, yang disutradarai oleh Hiroyuki Kato dan ditulis oleh Minato Takano. Setelah episode 24 kemarin yang luar biasa menariknya, episode 25 King Ouija sukses menyajikan sebuah episode yang menurut A sangatlah keren banget dalam pengeksekusiannya. Kita sangatlah setuju episode 25 ini serasa seperti final episode dalam sebuah seri Super Sentai. Tersisa satu episode lagi bisa dibilang King Ouija arc pertamanya akan resmi selesai. King Ouija dimulai bulan September nanti akan memulai arc terbarunya dengan cerita time skip 2 tahun setelah arc pertamanya selesai. Episode 25 dari King Ouija masih berfokus dalam misi menuntaskan ancaman dari King Desnarak 8 yang sudah bersiap-siap untuk menghancurkan bumi dari dalam tanah. Seperti yang teman-teman tahu bahwa episode kali ini merupakan episode perdana dari debut mecha terkuat King Ouija saat ini, yaitu God King Ouija, sebuah mecha gabungan dari ke-20 Shogun. Sebelum kita bahas debut dari God King Ouija sendiri, mari kita bahas dulu tentunya ya dengan alur cerita dari episode kali ini yang menurut A keren banget eksekusinya. Alur cerita episode 25 kali ini sangatlah menarik dan juga seru untuk diikuti. Kita akan diperlihatkan dengan bagaimana para keenam raja ini harus merekrut setidaknya 15 orang untuk bisa mengendalikan God King Ouija, yang kata Yamagasto bahwa God King Ouija ini tidak bisa dikendalikan hanya dengan 6 orang pilot saja. 20 Shogun King Ouija ini memang mau tak mau harus ada yang mengendalikan. Bila God King Ouija tidak dikemudikan oleh 20 orang, kekuatan penuh dari God King Ouija tidak akan bisa dikeluarkan. Bila dijumlahkan, memang ada 21 orang yang ada di kokpit King Ouija. Kogane di sini cuma hanya ikut numpang ya, tapi di sisi lain dia punya perannya untuk mengawasi Bun yang sedang mengkokpiti sebuah Shogun. Perkataan Yanma di adegan ini sangatlah masuk akal karena bila kita throwback ke episode awal King Ouija, ketika Gira mengemudikan mecha King Ouija sendirian, Gira tidak bisa mengeluarkan secara penuh performa atau kekuatan dari mecha King Ouija tersebut. Tentunya setelah beberapa episode berlalu, hingga para member King Ouija berkumpul dan bersatu, kekuatan sesungguhnya dari mecha King Ouija otomatis bisa dikeluarkan ketika para member ini sudah mengkokpiti mecha dari King Ouija tersebut. Jadi memang sebuah kewajiban dan sangatlah masuk akal mecha yang sangatlah kuat ini, yaitu God King Ouija, harus dikemudikan oleh banyak orang. Dibutuhkan lagi-lagi sebuah kerjasama dalam menjalankan mecha terkuat dan terbaru ini. Setelah episode 23 yang dimana para masyarakat harus bekerja sama untuk mencari gear yang tersisa dalam membangkitkan King Kaukasus Kabuto, sekarang giliran mereka untuk terjun langsung dalam mengemudikan God King Ouija, sang mecha terkuat King Ouija saat ini. Ini yang A suka dari King Ouija. Sebuah kerjasama selalu ditekankan dan diperlihatkan selama series King Ouija ini berjalan. Bila tidak ada kerjasama di antara para raja-raja ataupun raja dengan rakyatnya, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Setelah Yanma menginstruksikan hal ini kepada raja-raja, mereka mau tak mau harus mencari setidaknya 15 orang lainnya untuk bisa menjadi pilot Sugat-Sugat dari God King Ouija ini.
Entah kenapa sangatlah suka sekali ketika keenam raja ini berusaha untuk meminta tolong dengan ikhlas kepada rekan-rekannya yang dia percaya untuk tentunya menjadi pilot God King Oja. Ketika Oja Kalibur dipegang oleh orang-orang terpilih, Oja Kalibur akan bereaksi dengan memancarkan sebuah cahaya. Bila hal ini terjadi, orang yang memegang Oja Kalibur tersebut sudah dipastikan terpilih oleh Shugat untuk memiloti God King Oja. A sedikit kaget ketika melihat Gerojim yang tiba-tiba jahat kepada Jerami. Tapi ternyata aksi tersebut hanyalah sebuah peringatan kepada Jerami bahwa Jerami harus mau tak mau menerima segala macam konsekuensi, masalah, kepahitan, dan kepedihan serta memikul banyaknya nyawa bila mana dia ingin menjadi seorang raja. Seperti kalian tahu bahwa di sini Jerami mendeklarasikan bahwa dia akan menjadi raja ke-6 di planet CQ ini, yaitu dia akan menjadi raja terbaru dari kerajaan Bagnarak setelah dia telah memusnahkan King Desnarak 8. Kenapa Jerami bisa menjadi raja Bagnarak? Karena Jerami bisa dibilang merupakan satu keturunan atau satu darah dengan keluarga dengan Marga Naraku, yang dimana anggota keluarga dari Marga Naraku ini adalah tidak lain tidak bukan King Desnarak 8. Jadi otomatis bila Desnarak 8 tewas nanti, gelar raja dari kerajaan Bagnarak ini akan diteruskan kepada Jerami selaku penerus sah yang memiliki darah keturunan Bagnarak dan juga keluarga Naraku. Gerojim juga telah terpilih sebagai pengikut pertamanya dan juga terpilih sebagai pilot dari God King Oja. Setelah adegan ini, kita akan diperlihatkan dengan adegan perekrutan anggota lainnya lewat point of view dari kelima kerajaan. Mulai dari Yamagasto yang merekrut 4 anggota pilot di negaranya, yaitu Nekosopa, ada Shiokara, serta 3 rekan lainnya. Di negara Ishabana, ada Himenoran yang sedang merekrut Sebastian, Morn, dan Cleo. Untuk negara Tofu, yaitu Kaguragi, dia di sini merekrut tentunya Kuroko dan juga Suzume. Dan untuk negara Gokan, Rita tentunya merekrut Morphonia. Dan waduh, pas adegan ini jadi pengen juga ya dipeluk sama Rita. Tidak ketinggalan juga Gira yang merekrut Kogane, Bun, Kofuki, dan tak ketinggalan Doga. Ketika adegan di sini, Gira tidak mau Doga itu ikut bergabung alias direkrut. Karena Gira merasa khawatir dengan keluarga Doga. Keren juga sih Gira, ketika situasi gini masih memikirkan keluarga lainnya dari tangan kanan bawahannya ini, yaitu Doga. Tentunya semua orang-orang yang terlibat untuk menjadi pilot God King Oja ini, mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang sering ataupun kadang muncul ya di beberapa episode King Oja. Kita bisa melihat sebuah interaksi yang sangatlah manis, haru, dan juga epik yang tersaji ketika keenam raja ini merekrut para rekan-rekannya tersebut. Sebuah tugas yang memang sangatlah besar dan tentunya nyawa taruhannya ketika mereka sudah bersiap dan terpilih menjadi pilot God King Oja. Jangan lupakan adegan speech dari Gira di adegan ini yang membuat AA merinding disco. Speech Gira di sini benar-benar mencerminkan sekali sosok raja yang tentunya tegas dan penuh tanggung jawab. Ini adegan yang epik banget sih menurut A. Sebelum mereka beraksi, mereka pertama-tama melakukan sumpah setia terlebih dahulu sebelum menjalankan misi tersebut. Lagi-lagi ini adegan epik menurut A. Dan waktunya penggabungan God King Oja. Keenam raja tentunya mengendarai sugatnya masing-masing, sementara sisanya A akan sebutkan satu persatu peran dari mereka semua. Kokpit sugat yang mereka kendarai memiliki warna yang mewakili dari tipe-tipe sugat yang mereka kendarai. Ada kokpit dengan warna hijau muda yang dimana ini mewakili 3 sugat legendaris. Sugat Kabuto dikendarai oleh Kuroko, Sugat Sasori oleh Sebastian, Sugat Bata oleh Morphonia. Ada kokpit warna ungu muda yang dimana warna ini mewakili Sugat Guardian Weapon. Sugat Snail dikendarai oleh Cleo, Sugat Rolling dikendarai oleh Shiokara, Sugat Cicadas oleh Suzume, Sugat PD oleh Gerojim, dan Sugat Heracles Axe oleh Doga. Ada kokpit warna biru muda yang dimana warna ini mewakili 4 Sugat kecil yang selalu ada di Mecha King Oja.
Ada Shugat Laba-Laba 1 dikendarai oleh Morn, Shugat Laba-Laba 2 oleh Aka, Shugat Kepik oleh Usuba dan Mayuta, Shugat Semut oleh Bun dan Kogane. Sedangkan terakhir ada Shugat God Kaukasus Kabuto yang dikemudikan oleh Kofuki. Yang paling keren, jingle ketika mecha dari God King Oja yang menurut A sangatlah berbeda digaungkan di adegan ini. Jinglenya serasa seperti jingle nyanyian rap dan ini keren menurut A ya. Oh iya, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa kok bisa ya God Kaukasus Kabuto bisa muat dan bisa bergabung dengan para Shugat lainnya? Ternyata semua pertanyaan teman-teman semua sudah dijawab ya. Menurut akun resmi Toei, Yarmagasto memanfaatkan mekanisme transformasi dari God Kaukasus Kabuto. Ketika proses penggabungan terjadi, God Kaukasus Kabuto memang sengaja dikompres menjadi ukurannya tuh 1/4 dan menjadi exoskeleton armor yang melindungi tiap-tiap bagian King Oja. Dan terlahirlah God King Oja, mecha gabungan 20 Shugat. Mereka di sini memiliki 79 detik untuk mengeluarkan King Desnarak 8 keluar dari dalam tanah. Kita bisa melihat sebuah kerjasama yang sangatlah epik di antara 20 pilot ini. Yang A suka, mereka benar-benar punya perannya masing-masing dalam mengeluarkan sebuah serangan, jurus, ataupun gerakan untuk melawan King Desnarak 8. Sebelum mereka bertarung dan ketika sedang bertarung, mereka sekali-kali melontarkan sebuah speech berjamaah antara raja dan juga rakyatnya. Dan tentunya ini epic banget sih. Jangan remehkan God N. Ternyata God N memiliki peran yang sangatlah penting ketika God King Oja melancarkan jurus pamungkasnya. God N di sini memiliki peran untuk memancarkan sinyal-sinyal kepada seluruh Shugat King Oja serta Shugat Sword demi bisa menghasilkan sebuah energi dengan kekuatan yang penuh. Gokil emang Shugat yang satu ini, kecil-kecil cabai rawit. Apalagi yang mengemudikannya juga dua anak kecil, Bun dan Kogane. Keren lah ini God N. Dan terlahirlah adegan jurus tebasan pamungkas dari God King Oja. Dan kalian bisa lihat tebasan dari God King Oja ini menggambarkan sebuah huruf G di jurus ini. Sepertinya huruf G di sini mewakili kata God. Jangan lupakan sebuah adegan Obari pose di adegan ini, yang adegan ini merupakan adegan throwback kepada adegan Obari pose King Oja di episode 1 King Oja. Dan pertarungan God King Oja versus King Desnarak 8 ditutup dengan sangatlah epic lewat tebasan dari God King Oja ini. Membahas masalah God King Oja, kita harus acungi 1000 jempol kepada sang sweet aktor dari God King Oja yaitu Yohei Fujita. Dia sudah sukses menggerakkan mecha yang katanya beratnya tuh seberat seekor gajah. Menurut Toei, berat dari kostum God King Oja ini hampir memiliki berat sekitar 3000 kg alias 3 ton. Gila, berat banget teman-teman. Agak bisa membayangkan sih usaha beliau dalam menggerakkan mecha terkuat King Oja yang satu ini. Respek penuh bagi beliau, Yohei Fujita. Akhirnya, God King Oja memenangkan pertarungan ini, dan King Desnarak pun bisa dibilang dinyatakan kalah. Tapi pertarungan masih belum selesai. Karena setelah pertarungan mecha akbar tersebut, King Desnarak 8 masih hidup di paruh ending episode 25 ini. Dan pertarungan hidup dan mati dari King Oja versus King Desnarak 8 akan dilanjutkan di episode 26 yang dimana episode tersebut akan menjadi episode penutup bagi arc pertama Osama Sentai King Oja dan juga penutup pertarungan dari King Oja versus Bagnarak. Itulah dia bahasana terkait episode 25 dari King Oja. Gila memang episode 25 ini. Serasa final episode banget ya teman-teman. Salut tentunya dengan series King Oja yang berjalan sudah 25 episode ini. Mereka masih bisa mempertahankan kualitas cerita yang menurut A sangatlah seru untuk diikuti. Meskipun masih banyak misteri yang belum terungkap, tapi A yakin semua misteri tersebut akan terjawab satu persatu di arc kedua atau mungkin di episode selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian dan teori kalian terkait episode kali ini. Apakah kalian setuju dengan A bahwa episode kali ini sangatlah epic dan serasa seperti final episode? Atau bagaimana menurut kalian semua? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.